Selamat datang di Wow Ya, we answer what you update. Wah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber lagi. Siapa nih? Upi, narasumber kita. Wah, nggak kerasa gitu langsung kita dilempar. udah melewati pandemi itu udah setahun lebih ya. Iya benar-benar. Dan mungkin Kemarin berulang tahun ya. Berulang ya, udah berulang anniversary gitu tahun ya. Nah, nggak berasa banget semenjak pandemi kita tuh lebih sering menggunakan platform digital untuk media komunikasi gitu kan, untuk meeting. Nah, pas banget nih hari ini kita undang narasumber yang wow banget. Siapa nih? Ya, gitu. Wow ya. Oh, pasti ada namanya Wow ya. Iya. Wow banget. Beliau adalah pas banget nih hari ini kita kedatangan narasumber yang wow banget gitu kan. Beliau adalah master coach dan trainer. Wah, pasti orang sibuk nih. Waduh. Ya, bisa datang, Bisa hadir di Wow Wow ya. ya. Suatu ini ya, Mungkin kehormatan. pas kita undang beliau bisa juga sambil meeting kan sibuk banget. Banyak aktivitas Iya. ya. Langsung aja kita panggil. Kan. Yes. Oke. Ini dia Ko Andi Iskandar. Yes. Halo Pak Andi. Halo semuanya, selamat kenal, apa kabar? Yes, baik Baik, Kok. Koko gimana nih Kok? Puji Tuhan, baik-baik kabarnya. Thank you banget nih Kok udah menyediakan waktunya buat Wow ya malam hari ini. Malam hari ini. Iya, dengan senang hati. Oke. Mungkin kita langsung ini loh. Langsung tanya Upi, kulik-kulik ya. Kayaknya kita tuh penonton kita juga pengen banget tahu gitu. Pengen banget nanya ya. Dia pengen banget nanya juga. Oke. Apa pertanyaannya Upi? Aku bertanya. Selalu dilempar mulu ya. Oke. Oke. Nah, mungkin maksudnya bisa dijelasin sedikit nih kok. Ini kan Koko tuh master banget dalam communication skill gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya Koko tuh bisa jelasin dulu gitu. Communication skill sendiri tuh apa sih kok, kalau bisa dijelaskan untuk kita para anak muda nih gitu. Yes. Ya, thank you ya buat pertanyaannya. Jadi memang kalau komunikasi itu, kalau dari hal yang paling sederhana itu ya kita sedang bicara. Itu definisi yang paling sederhana. Nah, bicara itu termasuk bicara dengan diri kita sendiri ya. Jadi begitu kita bicara, meskipun nggak ada suaranya, kita sebetulnya sedang berkomunikasi kepada diri kita. Jadi kita ngomong, lalu kita menerima feedback atau kita menerima kayak ada masukan buat diri kita. Itu kan kita kalau ngomong sama diri kita sendiri juga begitu ya. Jadi begitu kita meskipun nggak keluar suara, tapi kita dalam hati itu kayaknya sedang talk sama diri kita. Nah itu sebenarnya juga komunikasi dalam arti yang paling sederhana. Nah, tapi kalau kita melibatkan orang lain, ya kita sekarang juga kita sedang komunikasi. Saya ngomong, orang lain dengerin, memahami apa yang saya katakan, lalu dia ngomong lagi, saya pahami lagi, saya dengerin lagi, lalu kami ngomong lagi. Nah, itu definisi yang paling sederhana itu seperti itu. Tapi ada juga komunikasi yang sulit. Sulit itu artinya begitu kita melibatkan orang banyak. Jadi kalau tadi one to one, kalau tadi one Masih gampang ya kalau dengan diri sendiri, lalu one to one itu lebih sulit dari diri sendiri tapi masih lebih mudah. Ada lagi one to many. One to many itu ya kita presentasi, kita sedang meeting, kita sedang ngomong sama orang lain tapi jumlahnya lebih banyak. Nah itu lebih sulit karena kepala yang menerima apa yang kita omongkan itu nggak cuma satu tapi beberapa orang. Nah itu definisinya komunikasi dari yang paling sederhana sampai yang paling cukup tinggi ya. Kalau tinggi itu kan termasuk kita presentasi, termasuk kita chatting. Chatting juga termasuk ya? Kita sedang mencoba, kita sedang mencoba menyampaikan suatu hal. Ada orang lain yang menangkap, lalu orang lain itu merespon. Nah itu aja sebetulnya kalau komunikasi itu. Oke. Tapi kan waktu kita kecil kita udah terbiasa banget berkomunikasi. Bahkan waktu kita tuh masih balita gitu kan, diajak komunikasi dengan orang tua. Nah, yang menarik itu, wah aku ini baru tahu ternyata komunikasi itu juga butuh skill ya. Dan kenapa sih penting banget kok skill dalam komunikasi? Nah ini pertanyaan yang bagus banget ya. Kalau sekarang saya ditanya gitu sama seseorang, Pak Andi, kalau misalkan ada yang nanya itu yang masih kuliah gitu ya, anak kuliah, lalu nanya begini, Pak Andi saya itu kalau nanti kerja, kira-kira skill apa yang harus saya punya? Terlepas dari jurusannya apa ya, mau jurusannya, saya kan jurusan satunya fisika ya, mau fisika, mau jurusan apapun, kalau saya ditanya, kira-kira skill apa yang harus saya kuasai sebelum saya masuk kerja? Saya akan bilang, kalau saya ngomong 3 ya, salah satunya itu yang selalu akan masuk itu namanya communication.
Karena communication itu buat orang yang kerja, apalagi yang baru pertama kali masuk kerja, itu menjadi hal yang penting banget. Hal yang penting banget kenapa? Karena satu, dengan komunikasi kita bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua, dengan komunikasi kita bisa menyampaikan ide-ide kita. Nah itu penting, karena kalau dalam dunia kerja itu, begitu ada orang yang bisa menyampaikan idenya, apalagi idenya bagus, nah biasanya orang itu lebih stand out ya, orang itu lebih menonjol. Karena biasanya orang itu punya ide itu banyak dan punya ide itu bagus-bagus, tapi waktu itu mengkomunikasikannya mereka sulit. Ada orang yang idenya nggak terlalu bagus, tapi cara dia menjualnya, cara dia berkomunikasi itu bagus banget, sehingga orang itu kesannya kayaknya idenya biasa, cuma kayaknya bego banget gitu. Nah, jadi kalau saya ditanya, salah satu skill yang paling dibutuhkan buat orang pertama kerja itu komunikasi. Dan ternyata itu bukan cuma perasaan saya, bukan cuma penilaian saya. Itu juga dibuktikan oleh penelitian. Nah, saya coba share slide ya. Oh, boleh. Saya minta nih teman-teman nih. Ini biar juga ini ada bukti ilmiahnya gitu. Ilmiah. Nah, ini kalau saya slide ya. Ini ada satu yang saya ambil dari American Management Association. Jadi ini sebuah jurnal asosiasi manajemennya di Amerika. Pernah diadakan satu survei atau riset. Ya ini udah cukup lama tahunnya ya, tapi menurut saya masih relevan sampai sekarang. Skill yang paling penting menurut orang HR, jadi yang ditanyakan itu para orang HRD yang merekrut orang-orang kan ya, untuk membantu fresh graduate untuk bekerja. Jadi skill apa sih yang paling penting menurut orang HR kalau dia mau menerima fresh graduate dari anak-anak kuliah yang baru lulus untuk kerja? Ternyata hasilnya begini, teman-teman. Nah, yang pertama itu yang paling dicari-cari atau yang penting menurut orang HR waktu merekrut, yang pertama itu adalah oral communication. Oral communication itu cara orang bicara, cara orang presentasi, cara orang ngomong. Yang kedua itu written communication. Written communication itu ya kalau dia nulis ya kalau bisa kerjakan email, kalau bikin makalah, bikin laporan, itu penting. Ya, mengalahkan technical competence. Yang nomor 5 itu kan technical competence. Wow. Jadi kalau misalkan ada satu pabrik mencari insinyur gitu ya, teknik kimia umpamanya, contohnya begitu. Ada 5 lulusan teknik kimia dari berbagai universitas. Yang 3 itu tidak banget, mungkin secara teknisnya, ilmu teknik kimianya. Tapi komunikasinya kurang bagus. Itu akan lebih kalah atau akan tidak akan diterima daripada 2 orang lagi yang mungkin teknik kimianya nggak sebagus yang 3 orang ini, tapi cara mereka ngomong, cara mereka komunikasi bagus banget. Nah itu buat orang HRD, dia lebih memilih yang 2 ini daripada yang 3. Nah itu loh, jadi teman-teman betapa pentingnya ilmu komunikasi buat kita, apalagi kalau teman-teman sekarang itu masih pada kuliah atau mungkin masih pada SMA gitu ya, itu penting banget. Kalau kita pun sekarang sudah terlanjur kerja, ini berarti menurut saya suatu kekurangan buat kita kalau selama ini kita jarang memperhatikan skill yang namanya communication. Pantesan maksudnya waktu ya itu mungkin kan waktu kuliah kita belajar berbagai sesuai jurusan kita ya gitu ya Bo ya. Tapi tiba-tiba pas wawancara ketemu HR kaget ya. Waduh, cara jawabnya mesti gimana, gestur pun gimana, semuanya kaget kalau mungkin tadi ya nggak punya communication skills itu. Iya, jadi kita waktu kuliah itu dibekali teknis secara keilmuan kita. Kecuali jurusan tertentu ya yang memang ada cara komunikasinya seperti mungkin PR, jurusan komunikasi itu kan memang sudah built-in di kurikulumnya. Tapi buat jurusan yang lain kayak saya pokoknya dulu fisika mana ada masa kuliah yang jauh banget mungkin. Tapi sekarang ada loh enggak? Itu paling yang saya tahu ya di fisika 4 ada satu mata kuliah dulunya itu presentation. Itu saya zaman kuliah dulu, yang tahunya tidak bisa sebutkan. Waktu saya zaman kuliah dulu itu nggak ada sama sekali mata kuliah yang namanya presentasi. Sekarang di fisika 4, saya kan kuliah di 4, itu ada ternyata mata kuliah itu namanya presentasi. Jadi paling nggak buat 4 orang fisika pun harus belajar komunikasi, komunikasinya berbentuk presentasi gitu. Terlatih komunikasinya ya. Iya. Nice. Nah kan tadi kan Koko kuliahnya fisika kan maksudnya. Nah sekarang udah menjadi master communication gitu, udah jadi trainer. Nah tahap awal dulu belajar communication skill itu gimana gitu kok, maksudnya panduannya lah gitu. Terutama mungkin itu masih banyak jurusan-jurusan atau masih banyak orang-orang
yang belum ngerti bahwa penting banget nih communication skill ini di luar skill lain kita itu gitu. Apalagi maksudnya Koko sendiri kan jurusannya fisika ya. Fisika maksudnya gitu. agak berbeda Jauh ya. banget gitu. Fisika kemana, communication kemana. Nah awalnya itu gimana kok? Nah, jadi kalau saya boleh cerita sedikit, jadi saya lulus dari Fisika Unpar itu masuk ke Astra. Nah, di Astra pun sebagai orang IT. Jadi kalau teman-teman tahu, ini pernah ada yang namanya SAP. SAP itu salah satu ERP. Jadi intinya sebagai orang IT lah. Nah, orang IT pun saya juga nggak terlalu banyak berkomunikasi sama orang kan, kebanyakan kan sama komputer. Tapi kebetulan saya IT-nya itu sebagai konsultan. Jadi bukan IT-nya bukan IT programming atau IT networking program, bukan. Tapi IT-nya itu konsultan. Artinya apa? Artinya memang konsultan itu mau nggak mau memang mesti banyak berhubungan juga dengan user, dengan klien. Nah, karena saya dulu waktu kuliah nggak pernah dapat tentang ilmu komunikasi, akhirnya ya belajarnya tuh otodidak di situ, cara bangunnya tuh di situ. Ya bagaimana cara belajarnya? Ya waktu itu saya melihat senior, cara ngomong sama klien gimana, lalu saya tanya ke senior gitu ya. Ini kalau saya sudah bikin nih, istilahnya saya sudah bikin programnya begini, tapi kok kliennya nggak suka ya? Kok kliennya nggak mau sih? Itu gimana sih cara ngomongnya? Ya dia ngajarin, cara dia pun pengalaman juga ya. Orangnya kamu cara ngomongnya begini. Kalau dia masih menolak begini. Nah, saya banyak belajar di situ. Jadi melihat dari seniornya. Waktu itu saya dalam ini, aku alangkah beruntungnya saya kalau dari dulu, saya sudah belajar beginian. Jadi nggak usah cara belajarnya itu nggak usah jadi bangun sendiri gitu kan. Kalau saya udah tahu dari buku, udah dapat dari training, saya kan nggak perlu mengalami kejatuhan atau kegagalan dari para instruktur yang sudah pernah mereka alami kan. Jadi saya belajar itu bisa lebih cepat. Nah, saya belajar dari situ. Kemudian saya keluar dari IT, ya saya masuk ke manajemen konsultan, saya masuk sebagai orang konsultan di bidang HRD, lalu sebagai seorang trainer, ya belajar sih. Jadinya along the way ya saya belajar dari buku, ikutan trainingnya juga, bagaimana ngomong dan segala macam gitu. Nah, saya berpikir, aduh, saya dulu kalau pertama kali masuk kerja udah dapat ilmu kayak gini, wah, dalam tanda kutip ya, mungkin kali saya akan lebih cepat menonjol, akan lebih cepat, ya naiknya tuh akan lebih cepat. Cepat itu ya. Kembali stand out gitu buat para manajer, buat para BOD, orang yang kalau anak zaman sekarang mungkin ngomongnya cablak dalam arti positif, dia ngomong tapi berkualitas. Itu kan gampang dilihat sama orang, gampang termonitor gitu daripada orangnya diam-diam. Karena dia pintar loh, diam-diam juga. Mungkin orangnya pintar, brilliant, tapi dia nggak pernah ngomong, nggak pernah menyampaikan idenya, ya nggak akan kelihatan kan. Biasanya kayak kalau zaman sekarang ya itu kan salah satu sisinya branding, promotion itu kan kalau komunikasi juga. Semakin kita yang sering promosi, dan semakin orang tahu bahwa ada kita gitu di situ. Berarti bisa dibilang kalau kita tuh mempertajam skill komunikasi kita tuh bisa lewat dari pengalaman tadi ya. Pengalaman bisa, cuma lama kalau dari pengalaman. Jadi kalau ditanya ya, kenapa sih kita mesti baca buku? Buku ini adalah hasil ekstraksi atau hasil pengalaman dari si penulisnya. Jadi si penulisnya udah pernah merasakan sekian tahun ternyata begini, lalu dia bukukan. Nah, lalu kenapa kita baca bukunya dia? Supaya kita bisa mempercepat pengalaman. Kita tidak bisa mengalami pengalaman yang dia alami, jatuh bangunnya dia, kesalahan-kesalahan yang dia pernah alami selama bertahun-tahun yang dia sudah lakukan, dan kita tinggal belajar dari buku ini. Nanti ya maksud saya. Jadi sebetulnya kalau dengan pengalaman bisa cuma lama. Ada baiknya kita baca buku atau ikutan pelatihan training supaya apa? Ya supaya istilahnya dipercepat lah, supaya kita tidak mengalami kesalahan yang sama. Kita udah tahu, oh kalau melakukan ini nanti bakal begini loh. Nah, kalau udah ada orang yang tahu kan kita, oke, berarti jangan lewat kiri ya, itu ada tunggal musuh dia, jangan. Soalnya sudah pernah masuk juga kata penulisnya. Oke, siap, berarti dari lewat kanan apa? Lewat kanan lebih cepat. Ya sudah, lewat kanan. Nah, itu jadi lebih cepat tuh. Yes, oke. Tapi kan saya dulu kuliahnya ilmu komunikasi nih kok, cuman kalau dibilang kayaknya nggak komunikasi banget orangnya. Nah, mungkin bakal ada perbedaan nggak sih kok? Maksudnya orang yang kuliah tadi ilmu komunikasi atau PR dengan orang yang maksudnya kayak tadi Koko misalkan kuliahnya fisika. Nah, ketika nanti terjun ke dunia kerja, maksudnya kayak saya contohnya kayak kuliah mungkin kayak ngasal aja gitu, jadi nggak ada ilmu komunikasi pun yang diterapkan gitu. Jadi sebenarnya
balik lagi ke apa namanya, ke diri lagi gitu kok ya, sebenarnya bukan dari ilmu aja tapi balik ke diri lagi gitu nggak sih kok? Iya. Pokoknya lagi gambar. Oke. Jadi sebetulnya kita mesti bedakan dua nih, tadi ada sudah sempat bilang. Nah, sebetulnya kita mau bedakan antara knowledge dengan skill. Oke. Enggak, saya nggak tahu ya, tadi kalau berdasarkan cerita kamu, berarti kamu meskipun ada di ilmu komunikasi, you know the knowledge, kamu tahu ilmunya, tapi itu belum jadi skill. Apa sih bedanya kalau ilmu itu ya cuma sudah tahu, sebenarnya begini, siapa di antara teman-teman yang tahu olahraga penting? Oh iya, itu penting, knowledge. Tapi kamu olahraga tahu nggak? Ya enggak, tapi saya tahu olahraga penting. Bedanya antara knowledge dengan skill. Skill itu adalah sudah diterapkan, sudah dilakukan, sudah dipraktekkan, itu skill. Nah, jadi bisa saja ada orang yang di bidang komunikasi, which is knowledge-nya banyak, tapi nggak pernah jadi skill. Wow. Nah, ada juga orang di jurusan yang lain, ya, dia belajar sendiri, dia punya knowledge, tapi dia langsung praktekkan. Tentu akan kalah dengan orang yang hanya sekedar tahu banyak di jurusan yang mungkin jurusan komunikasi, dengan orang yang ya, seperti saya di jurusan fisika, knowledge-nya nggak terlalu banyak dari kampus, tapi saya bisa dapat knowledge dari manapun, atau di zaman sekarang ya. Tapi setelah itu saya praktekkan. Nah, itu bedanya, makanya kita harus bedakan antara knowledge dengan skill. Yang berguna, yang ada manfaatnya, yang ada faedahnya itu skill. Makanya ada kata bilang gini, knowledge is only half power. Knowledge is only half power. Ilmu itu baru setengah dari kekuatan. Nah, ini action atau skill is the real power. Wow. Tahu olahraga penting aja itu nggak ada gunanya, ada gunanya setengah. Tapi betul-betul olahraga itu baru ada manfaatnya. Benar mas. Iya benar kok. Saya juga baru terbukakan gitu. Terbuka ya. Oke. Nah ini menarik banget sih. Maksudnya berkaitan dengan skill ini sendiri gitu kan. Nah mungkin maksudnya kok Andi nih bisa jelasin lagi nih buat teman-teman kita nih kan maksudnya banyak anak muda nih aku gitu kan. Mungkin maksudnya Koko tuh punya trik kayak gimana cara kita mengembangkan skill kita itu. Jadi maksudnya kita nggak cuma ngembangin knowledge-nya aja gitu, tapi gimana nih biar misalnya anak-anak muda sekarang tuh juga bisa mengembangkan skillnya, karena kan ternyata kata Ko Andi sendiri ini bahwa communication skill ini penting banget gitu kan. Nah maksudnya gimana ya kok mungkin cara praktisnya atau cara instannya gitu kan, sekarang kan generasi instan kayaknya ya, maksudnya orang kayak anak muda seneng yang instan gitu. Nah, mungkin Ko Andi punya triknya nih. Nah oke. Tergantung komunikasi yang kayak gimana dulu yang mau kita terapkan ya, karena komunikasi kan luas. Tadi yang saya bilang, saya ngomong dulu aja sama Novel ini sebenarnya juga kita berkomunikasi, ya kan? Tapi kita cuma berdua aja ngomong gitu. Nah itu keilmuannya berbeda dengan kalau yang dimaksud dengan komunikasi itu saya presentasi, itu keilmuannya beda. Nah kalau presentasi itu saya bisa menguasai audiens, apalagi dengan audiensnya yang banyak besar. Kita anggaplah audiensnya misalkan 10 di ruang meeting. Itu keilmuan komunikasinya berbeda dengan saya berkomunikasi dengan Novel itu yang cuma berdua. Nah kalau teman-teman pengen mengembangkan komunikasi dalam arti yang tadi, saya nggak yang presentasi dulu nih coach. Saya pengennya yang cuma komunikasi ya sesama ini aja, sama teman, sama teman kelompok atau sama PA group atau apa macam ya. Itu gampangnya adalah nanti saya punya sedikit teorinya, knowledge-nya ya, tinggal dipakai langsung diterapkan aja bagaimana kita ngomong dengan baik, dengan sistematis, lalu mau mendengarkan dan segala macam langsung dipraktekkan gitu. Jangan dulu kalaupun salah ya nggak apa-apa ya kan, namanya belajar. Kalau salah ya kita bisa maaf, soal ini belum tadi gua kayaknya gua nggak dengerin secara full, gua sambil main handphone, soalnya oke, gua mau perbaikin lagi dah. Nah itu kalau ngomongin seperti itu, komunikasi yang one-on-one seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang dimaksud dengan presentasi, nah itu memang kalau di kantor apa ya, awal-awal kalau kita masuk kerja ya mungkin kita jarang-jarang ya presentasi. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang bagaimana ya. Kalau zaman saya dulu memang jarang-jarang ada kesempatan seperti itu. Menurut saya nih, salah satu kesempatan yang paling belajar yang paling bagus itu sebenarnya di gereja. Buat saya di gereja seperti kalian nih, di HP Anda ini kan sebetulnya sedang belajar jadi host, which is kalau di kantor mungkin
banyak yang lain gitu ya, pilihannya cukup banyak, jadi nggak terlalu kepilih, atau yang lain juga mungkin sudah pengalaman lebih tinggi, kompetensinya lebih tinggi sehingga tidak pilih kalian. Tapi kan kalau di gereja, ya kan, maksudnya di gereja itu kesempatan buat kita mengembangkan. Kan seringkali, ayo siapa yang mau jadi host nih? Nanti ada pembicara yang lain, siapa dia katanya mau jadi host, kan kita nggak mau. Host dong. Tapi kalau saya mau dong, nah itu sebenarnya kesempatan buat melatih, meskipun kembali ya kalau ada salah-salah ya nggak apa-apa. Nah itu, jadi kalau misalnya mau melatih, belum kayaknya rindu banget, tapi di tempat kerja belum ada kesempatan. Tapi kalau teman-teman di kampus ada kesempatan, ayo gitu kita ambil kesempatan. Kalau lagi ada buka lowongan, misalkan siapa yang menjadi ketua grup untuk meeting ini atau jadi apa, ambil itu kesempatan buat melatih. Wow, harus ditonton nih sama anak-anak gereja biar mengambil inisiatif ya. Kita buat melatih. Iya, anak gereja harus kita sering kasih, ayo bantu doa gitu. Beda kan kalau doa. Oke. Ayo Pi. Setelah tadi kita udah berbincang-bincang cukup lumayan berbobot, dan kita buka Q&A juga nih sama followers Wawia. Di Instagram kita buka Q&A. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari Wawiawers ya. Yang akan kita tunjukkan buat Bapak. Ada apa aja? Saya baca nih kok. Katanya kan sekarang zaman komunikasi nih, apalagi alat komunikasi udah canggih banget semuanya. Nah, tapi kok malah kayaknya sering kita temuin juga miskomunikasi gitu kok. Atau mungkin kayak contohnya saya di kantor lah gitu ya. Saya sering banget gitu temuin gimana walaupun satu ruangan atau satu gedung pun kita bisa sering miskomunikasi gitu, padahal udah ada grup WhatsApp, udah ada telepon, tapi gimana gitu, kenapa itu masih sering terjadi gitu di zaman yang udah semakin kita bilang komunikasinya maju banget. Iya. Nah ini ya, memang ini menjadi hal yang sangat sih bahasanya tuh dilematis atau hal yang tragis di zaman yang sebetulnya alat komunikasi semakin canggih, alat komunikasi semakin luas, justru kita nggak berkomunikasi secara manusia gitu sih. Jadi seringkali malah terjadi juga miskom. Sebenarnya mungkin apa atau apa yang menjadi penyebab seperti itu? Ya menurut saya sebetulnya yang menjadi penyebab banyaknya terjadi miskom di manapun, sebetulnya siapa penyebabnya? Ya alat komunikasi itu sendiri yang menjadi penyebabnya menurut saya. Kenapa? Menarik. Karena kita itu sekarang ya, kita kalau lagi ngomong sama manusia gitu, ngomong sama Anda ngomongin, justru kita seringkali terganggu dengan alat komunikasi. Kita nggak listen, itu bahasa kerennya itu. Kenapa? Karena saya nggak fokus dengerin kamu ngomong. Kenapa? Karena saya terganggu dengan ini. Sedikit kalau bunyi, sedikit ini. Jadi waktu saya ngomong sama Anda pun, saya seringkali terdistract, terganggu dengan ya ini alat-alat komunikasi seperti ini. Tiba-tiba misalkan Anda lagi ngomong nih, tiba-tiba saya dia WA aja dulu. Ya itu ngomong, tapi saya dapat apa WA dulu. Nah, ini begitu si Anda udah selesai, gimana? Konik, ngerti nggak? Iya, ngerti gue tadi. Ya, nah, akhirnya nanti setelah kalian lo kok kan udah tiga nih kok nanti bulan misalnya meetingnya kayak begini. Lupa. Lu udah ngomong meetingnya lupa ya waktu itu. Lah, gimana sih? Aduh, kalau lagi itu gue lihat handphone jadi nggak. Nah, menurut saya itu harus kembali ke modal komunikasi itu. Salah satu yang paling penting itu namanya being present. Being present itu adalah begini, tubuh, roh, dan jiwa hadir sekarang semuanya. Jadi kalau sekarang saya tubuhnya berada di sini ngomong sama kalian bertiga, itu pikiran saya dan roh saya kalau bahasa orangnya juga harus ada di sini. Jangan sampai tubuh saya sedang ngomong sama kalian, tapi pikiran saya itu udah melayang-layang sambil misalkan mikirin kerjaan mana sini, besok ada ini persiapan. Sementara saya lagi ngomong sama kalian, nah itu artinya saya pikiran sama tubuhnya nggak nyatu dalam ngomong sekarang saat ini juga. Itu adalah yang paling penting dalam komunikasi supaya kita bisa nangkep apa yang dia omongin, supaya ya kita bisa mendengarkan yang baik dan kita bisa ngomong yang baik. Jadi penyebabnya kenapa sekarang di zaman yang high tech begini, tapi justru miskom banyak terjadi, ya karena gangguannya dari si alat komunikasi sendiri. Kita seringkali terganggu dan distract karena terlalu fokus tadi sama gadget kita ya. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih kok,
menurut Koko mendingan komunikasi yang istilahnya kalau ngomong kayak gimana ya kok gitu, kebanyakan ngomong nya, atau menurut Koko tuh komunikasi itu tuh lebih baik ngomongnya lama tapi tuh nggak banyak nya gitu. Misalnya Kak Andi, selamat sore, jadi saya mau menyampaikan gitu, atau misalnya selamat sore Kak Andi, jadi saya gini kayak gitu loh. Menurut Koko tuh komunikasi yang lebih baik yang gimana ya kok? Nah, kita kembali dulu ke prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi itu adalah lawan bicara kita atau orang lain mengerti apa yang kita omongin. Itu dulu prinsipnya. Sebetulnya kalau prinsip itu bisa tercapai, mau kita ngomongnya agak cepat, mau kita ngomongnya lambat, mau kita ngomongnya ada di tengah-tengah, tidak semeter. Yang penting lawan bicara kita ngerti apa yang kita omongin. Itu prinsipnya dulu. Tentu akan lebih ideal, tentu akan lebih bagus kalau tidak ada nya, tentu akan lebih bagus, ya kan? Untuk bisa mencapai nggak ada itu memang butuh latihan, butuh ya jam terbang untuk bisa melakukan itu. Tapi selama lawan bicara kita ngerti, misalkan saya ngajar nih, saya trainer nih, seringkali saya itu kalau ngajar itu saya cepat ngomongnya, my speednya itu cepat. Nah, cuma saya imbangi dengan apa? Jadi banyak orang yang ngomongin, Pak Andi kalau Pak Andi ngajar itu cepat Pak. Tapi saya jangan tiap Pak Andi ngomong. Loh, kenapa begitu? Karena artikulasi dari perkataan Pak Andi itu bisa jelas. Jadi A, I, U, E, O-nya jelas. Jadi meskipun saya speednya cepat, tapi A, I, U, E, O-nya jelas. Sehingga orang bisa nangkap gitu. Jangan sampai juga ada orang yang speednya lambat, tapi artikulasinya nggak jelas. Jadi kayak ngomong. Jadi kali ini kita semua akan belajar tentang komunikasi. Lambat sih ngomongnya, cuma informasinya, artikulasinya nggak jelas. Gitu. Jadi kita mesti kembali ke basic dari tujuan komunikasi itu adalah lawan bicara mesti ngerti apa yang kita omongin. Mau kita punya style cepat, mau kita punya style lambat, mau ada nya, mau gimana, itu kita bisa latih. Yang penting prinsipnya dulu dapat. Itu tentu idealnya sekali lagi ya, kalau saya tadi tanya pertanyaan gitu, tentu idealnya nggak ada nya. Tapi kalaupun ada nya, orang yang nggak ngerti maupun tidak ada nya, tapi orang nggak ngerti, ya percuma. Dan yang ada apa nggak ada itu, selama orangnya nggak ngerti gitu. Penting ya ngomong dengan artikulasi ya. Iya, itu ada latihannya. Oh, ada latihannya. Ada. Oke. Nah, itu kalau berminat nanti kapan-kapan kita bisa. Wah, sesi selanjutnya. Nah, tadi kan kamu kan sempat mention juga tentang komunikasi ya. Kita nih ngomong one on one, terus bisa juga kayak presentasi gitu kan ya. Nah, pasti biasanya kan orang-orang yang mau presentasi pasti ada rasa nervous gitu kan. Nah, gimana sih cara buat mengatasi rasa nervous ini gitu? Oke, nah ini juga saya sudah siapkan slide-nya yang ini ya. Bisa saya coba. Coba kita kembali dulu ke apa sih yang menyebabkan kita nervous? Coba menurut siapa? Menurut Upi gitu ya. Yang menyebabkan kita nervous kalau kita konsultasi itu apa betul? Pertama mungkin audiensnya nggak kita kenal. Oke. Audiensnya nggak kita kenal. Tapi apa yang dari tubuh kita? Kenapa tubuh kita itu mengeluarkan nervous? Mengeluarkan ya gejala nervous kan beda-beda ya. Tapi kenapa kita nervous? Lebih kayak takut salah mungkin ya. Takut salah. Oke, takut salah ya. Nah, sebetulnya kenapa kita nervous? Kita mesti ngerti dulu penyebab nervous itu apa. Penyebab nervous dalam tubuh kita itu karena tubuh kita itu mengeluarkan suatu senyawa, suatu zat kimia yang namanya adrenalin. Adrenalin itu yang membuat kita either gejala-gejala nervous itu bisa gugup, bisa napasnya memburu, bisa tangannya basah, segala macam itu kayak gini nih. Nah, ini kan gejala-gejala kalau kita itu nervous. Bisa beda-beda tiap orang. Saya nggak tahu, coba Anda, Amel sama Upi kalau disuruh ngomong di depan umum, seringnya kalian bergejala yang mana? Saya sakit perut. Ini yang mana? Kalau saya sakit perut kok. Itu karena sarapan dong, sarapan. Nggak sarapan. Oh, kalau saya tetap masuk angin itu mah. Apa aja itu ini? Kalau saya ada telapak tangan berkeringat. Nah, saya yang telapak tangan berkeringat tuh. Ada suara bergetar, ada wajah memerah,
ada jantung berdebar-debar, Nah, itu atau saya. kerongkongannya kering dan ngomongnya suka tercekak. Gitu. Saya nomor 6 kok, nomor 6. Saya juga nomor 6. Ngomongnya jantung berdebar-debar. Iya. Iya. Apalagi waktu nembak doi kok. Waduh. Wah, Oh. Ini presentasinya iya. beda ya? Adrenalin tuh. Kalau Anda apa tadi Angga? yang tangan berkeringat sama berdebar-debar juga sih. Oh, tangan benar sama Iya. berdebar. Ya, oke, kalau saya itu wajah memerah, saya ya, suka ya tiba-tiba kayak panas gitu, kepala merah wajah, sama jantung berdebar-debar. Nah ini adalah akibat ada adrenalin dalam tubuh kita yang mengalir. Nah, apa namanya? Timbulnya setiap orang bisa beda-beda. Kayak gini kan, setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang gigi gemeretuk, suara berdetak, tapi itu penyebabnya sama, yaitu yang namanya adrenalin. Nah pertanyaannya, adrenalin itu apa? Adrenalin itu adalah salah satu senyawa di dalam otak kita, di dalam tubuh kita, yang baru mengalir kalau sekiranya ada ancaman terhadap tubuh kita, itu dia mengalir, yang namanya adrenalin. Contoh namanya begini, kalau teman-teman tiba-tiba lagi jalan, digabung sama anjing, terus anjing kan ngejar kita merasa itu berbahaya kan, gila gua dikejar anjing ya, kita juga akan lari gitu. Ya kan sama-sama gitu. Dan tiba-tiba kadang-kadang terjadi nih, gara-gara kita adrenalin muncul, tiba-tiba kita bisa lari kencang banget sampai kita nggak menduga tuh, wah gila gua bisa lari kita nanya kalau disuruh lari pasti nggak bisa. Kenapa? Karena waktu itu kita merasa ada bahaya dalam diri kita, sehingga tubuh kita mengeluarkan adrenalin yang membuat tubuh kita waspada dan akhirnya punya energi yang luar biasa. Nah, itu namanya adrenalin. Pertanyaannya kenapa kalau kita konsentrasi kok adrenalin belum muncul? Padahal ini kan apakah berarti konsentrasi itu mengancam jiwa kita sehingga kita mengeluarkan adrenalin? Jawabannya iya. Teman-teman tahu nggak? Survei di dunia dari Amerika, mereka bilang begini. Hal nomor satu yang paling ditakuti oleh manusia ternyata bukan kematian. Kematian itu saya lupa nomor 5 atau nomor 7. Tapi hal yang paling membuat manusia takut itu ternyata adalah bicara di depan umum. Itu nomor satu. Jadi begitu kita disuruh bicara di depan umum dalam bentuk presentasi atau apa, itu buat kita itu seperti ancaman jiwa. Mengancam jiwa kita itu. Karena kita ya takut melakukan atau apa, akibatnya apa? Ya adrenalin itu keluar dari tubuh kita. Akibatnya apa? Ya tadi wajah memerah, jantung berdegar, telapak tangan berkeringat, perut mules gitu. Karena menganggap ini ancaman jiwa buat kita. Seolah kayak mengancam jiwa kita, itu mengancam keselamatan kita. Nah itu penyebabnya. Kita mesti tahu penyebabnya. Oke, ada adrenalin, ya kan? Nah, lalu bagaimana caranya mengatasi itu? Nah, saya punya 2 obat nih. Obat yang pertama dan obat yang kedua. Benar ya, ini mau pesawat jawabannya agak panjang. Kita siap. Ada obat gejala dan ada obat penyebab. Obat gejala itu obat gejala. Artinya berguna apa enggak? Berguna banget. Obat ini membantu. Tapi bukan obat yang sesungguhnya, karena ada obat penyebab. Nah, obat gejala apa? Coba saya highlight satu ya. Saya yakin teman-teman juga mungkin juga banyak yang tahu. Salah satu obat gejala yang paling membantu adalah ini. Atur nafas sampai tenang. Saya yakin teman-teman juga ini juga tadi mungkin melakukan ini kan. Sering melakukan nih. Tarik nafas pelan-pelan, dikeluarkan pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan, dikeluarkan pelan-pelan. Ini namanya atur nafas. Saya ingat banget dulu waktu SMA pernah menjadi petugas upacara bendera. Nggak tahu saya masih ada apa enggak ya petugas upacara bendera. Tapi dulu saya jadi petugas upacara bendera. Saya lupa jadi apanya ya. Tapi itu saya deg-degan banget tuh, bawa teks proklamasi ya, saya lupa. Pokoknya deg-degan banget. Ada guru saya di samping saya, ini SMA nih. Dia bilang gini, kamu deg-degan ya? Ya Pak, deg-degan banget Pak, saya Pak, takut Pak. Coba kamu tarik nafas pelan-pelan. Selama pelan-pelan, dikeluarin 10 kali aja, dia bilang. Oh saya lakukan tuh, karena kan deg-degan banget, mau kan? Saya tarik nafas pelan-pelan, tahan, keluarin pelan-pelan. 10 kali, membantu nggak? Membantu banget. Ya, jadi banyak ada tenang gitu. Nah ini saya sebut namanya obat gejala. Membantu nggak? Membantu. Tapi obat gejala. Obat gejala itu banyak banget. Ini salah satunya. Yang kedua itu begini, teman-teman. Buat jeda beberapa saat sebelum mulai konsentrasi dan tersenyumlah. Jadi kalau teman-teman disuruh, ayo ngomong di depan, cari kebantuan atau jadi apa pengumuman. Begitu maju ke panggung ya. Begitu udah sampai di depan panggung, dia langsung ngomong. Diam dulu sebentar, baru tersenyum dulu. Senyum ya. Siap kok, senyum. Siap. Kita membiasakan dulu dengan situasi yang ada di depan. Jangan langsung ngomong, tapi yang lama-lama juga. Senyum, ya 5 detik, 8 detik menenangkan diri baru ngomong. Nah ini membantu loh, coba aja kalau percaya. Lalu apa lagi? Nah ini, jangan biarkan audiens tahu kehidupan Anda, apalagi minta maaf.
Jangan. Seringkali ada orang yang begitu, saya jumpai di kuliah presenter, apalagi yang baru-baru ya. Seringkali dia bilang gini, aduh Bapak Ibu mohon maaf kalau saya sama tubuh sekali. Karena saya baru pertama kali juga datang ke sini dan terus terang saya gugup. Nggak usah ngomong gitu. Nggak usah minta maaf akan kegugupan Bapak Ibu. Orang juga udah ngeliat kok, udah tahu kok. Nggak perlu ngomong. Jadi kita nama-namanya ngomong seperti itu. Nah ini tips yang ketiga gitu ya. Tips yang ketiga itu jangan minta maaf. Yang keempat apa? Yang keempat ini, jangan terlalu dengan penampilan, fokusnya pada komunikasi. Udah nggak usah terlalu mikirin ya itu baju gue kayaknya nggak rapi, gue kayaknya berantakan di rambut gue nih. Waduh, kayaknya itu akibatnya kita malah nggak fokus sama komunikasinya, kita malah terlalu yang tadi dibilang takut ya, takut itu maksudnya apa sih? Ya takut gue dibilang jelek nanti, ya takut nanti gue diledekin, gue mungkin berantakan, wah ini nanti gue mungkin berantakan, nanti gue diledekin. Nah itu akibatnya kita nggak fokus sama komunikasinya. Nah ini dia membantu. Yang terakhir itu ini, nah ini banyakkan diri Anda tengah memberikan presentasi yang bagus dan insightful. Bayangin, jadi begini, misalnya begini ya, misalkan Anda besok akan presentasi penting di hadapan 50 orang, misalkan begitu. Dari sejak malam ini paling nggak sampai besok pagi batas maksimalnya, coba kamu tutup mata, bayangkan kamu sudah melakukan itu. Nah ini kalau dalam dunia atletik, ini sering banget dipakai sama atlet. Jadi sebelum mereka final, pokoknya final lari sprint 100 meter, mereka sudah bayangkan dalam benak mereka sudah bayangkan memakai bajunya dan ini, mereka sudah bayangkan ada di tempat perlombaannya, begini, dan sudah bayangkan bunyinya, mereka sudah bayangkan mereka hari, sehingga begitu mereka pada harinya betul-betul sedang berlomba, mereka sudah merasa, kayaknya gue sudah puluhan kali ada di sini, jadi ini bukan hal yang asing buat saya sudah terbayangkan sama ini. Itu saya lakukan sampai sekarang. Jadi kalau saya ada training, lebih bagus malam sebelumnya, sebelum tidur, atau paling tidak besok paginya, saya biasanya pas saat teduh, lagi selesai berdoa, saya akan bayangkan, termasuk pakai baju apa saya buat training itu, saya bayangin juga. Syukur-syukur kalau saya udah tahu tempatnya, jadi kalau saya udah training di tempat itu berkali-kali kan saya udah bisa bayangin kan, lokasinya kurang lebih bentuk ruangannya seperti ini, ada meja di situ, ada meja, saya udah bayangin tuh. Saya pakai baju apa juga saya udah bayangin, biar nanti begitu datang ke tempatnya, saya udah merasa biasa, ini udah berapa kali di sini, bukan hal yang baru lagi. Kalau kita belum tahu tempatnya seperti apa, kita akan survei, ya palingnya kita bayangkan kita sedang ngomong pakai baju apa. Nah itu tips yang kelima, sangat membantu. Itu semua obat gejala. Kalau saya rangkum ya, sebentar. Kalau rangkum begini nih teman-teman. Nah ini ada 5. Ya ada ini, ada yang ini, ada yang ini, ada ini, ada ini. Ini membantu banget dan ini semua obat gejala. Pakai ini aja membantu, tapi nggak menyembuhkan total, ya karena juga obat gejala. Nah obat penyebabnya itu apa? Nah ini mungkin hal yang baru juga buat teman-teman saya cepat aja. Ada namanya itu kita mesti kontrol pikiran kita. Nah kalau teman-teman mencari buku tentang bagaimana menjadi seorang presentasi yang bagus, ini buku terbaik yang saya tahu. Ngomongin presenternya ya, kan kalau presentasi kan banyak unsur yang pertama kontennya, materinya, yang kedua itu slide kita mesti bagus supaya orang nggak nangkep dengan slide kita, yang ketiga itu kita yang ngomongnya sang presenter. Nah dari semua buku yang pernah saya baca tentang presenter yang baik, ini buku terbaik yang pernah saya baca. Judulnya itu The Power of Presenter, pengawalnya itu Jerry Wiesner ini. Nah di buku ini dia katakan obat penyebab gimana supaya kita paling tidak mengurangi kegugupan, karena kegugupan tidak mungkin hilang. Mengurangi kegugupan kita, jadilah dengan cara ini. Namanya itu bahasa kerennya begini, mental method of presenting. Mental method of presenting. Jadi metode secara mental tentang presentasi. Nah di sini masih abstrak karena pakai bahasa konsep. Tapi dengan ini teman-teman akan mengerti. Nah ini permainan kata-kata. Apa itu mental method of presenting? Mental method of presenting adalah psychological solution for a physiological problem. Saya ulangi ini. Apa tricky nih kata-katanya? Jadi bahasa Indonesia begini. Solusi secara psikologi untuk masalah secara fisiologi. Saya ulangi. Solusi secara psikologi untuk masalah secara fisiologi. Apa sih fisiologi? Fisiologi itu yang tadi kita gebuk itu jantung berdebar-debar, tangan berkeringat, itu kan fisik, secara fisik. Fisiologi itu berarti secara fisik. Problem, ya kan deg-degan, muka memerah. Obatnya apa? Obatnya secara psikologi. Maksudnya bagaimana psikologi? Nah ini
terakhir sebelum saya lanjut dari topik ini. Mental method of positivity itu adalah mengubah fokus dan fokus kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita konsentrasi itu jangan bikin diri kita sendiri. Aduh, gue nanti akan dibilang bagus apa enggak ya? Aduh, gue nanti apa enggak ya? Aduh, apa gue banyak kelihatan ya? Aduh, gue ngomongnya udah bagus dulu ya? Gue ngomongnya udah ini. Itu fokusnya pada diri sendiri. Kalau teman-teman konsentrasi, fokusnya kepada yang namanya audiens. Apakah audiens bisa memahami yang saya ungkapkan, yang saya omongin atau enggak? Itu aja fokusnya. Bagaimana caranya supaya audiens saya bisa ngerti apa yang saya omongin? Itu fokusnya. Kalau teman-teman waktu presentasi itu fokusnya, saya yakin kebutuhan jauh berkurang. Wow. Jadi pokoknya tidak ada jadi tadi. Makanya presentasi itu nggak tiba-tiba jadinya kacau ya. Wah, kayaknya banyak undangan musa atau gimana ya? Kreatif. Nah, berarti kita makin gugup karena kita cuma fokusnya pada diri kita sendiri. Tapi begitu kita fokusnya gimana caranya supaya audiens saya itu yang sering saya kagak. Kalau saya ngajar fokusnya cuma satu, gimana peserta ngerti apa yang saya ajari. Istilahnya begini teman-teman, mau saya kalau trainingnya offline ya, bayangkan kalau trainingnya offline, istilahnya kasarnya begini. Kalaupun saya perlu jungkir balik di hadapan peserta, kalaupun saya perlu jungkir balik di hadapan peserta, tapi itu bisa membuat peserta ngerti, saya akan lakukan. Meskipun mungkin peserta bisa bilang gini, setelah training, Pak Andi loh, baik banget sih sampai jungkir balik segala, ya. Ngapain itu sampai begitu amat loh, baik banget sih. Mungkin dia memandang rendah saya, tapi pertanyaan saya cuma satu kepada dia. Tapi kamu ngerti nggak ada yang satu ini? Ya saya ngerti sih. Ya udah, itu udah cukup buat saya. Oke, nice. Jadi itu fokusnya mesti diganti, itu akan mengurangi kebutuhan kita salah seperti teman-teman nih nge-host. Fokusnya cuma satu, gimana supaya nanti yang dengerin bisa mendapatkan manfaat dari pembicaraan kita, bisa ngerti dari pembicaraan kita. Udah itu aja. Gini ya, saya kasih bocoran. Kalau kita bagus ngajar kepada orang lain, mau bagi kita agak ngerti sedikit, keluar sedikit, dia lebih care. Mereka nggak peduli. Yang penting apa yang mau sampaikan itu ada yang buat keluar. Mau orang katakan sedikit begini, katakan sedikit, dia lebih care. As long as apa yang kita sampaikan itu ada gunanya buat mereka. Wow. Ini tapi yang sebenarnya masih sering kita temui ya, bahkan kayaknya emang ternyata selama ini kita masih suka fokus ke diri sendiri gitu ya. Bahkan saya juga gitu kayak tadi di awal gitu kan yang kita bilang. kita di awal malah kayak minta maaf itu lagi gitu ya. Wah, mau live tuh gitu. Dari tadi saya kayak gini-gini. Ternyata salah ya fokusnya. Oke. Jadi itu ternyata trik besar ya. Trik sangat besar. Kayaknya pembicaraan kita beberapa menit belakang lebih banyak insight-nya daripada 5 tahun kuliah saya gitu. Oke. Pertanyaan ada lagi nggak? Bisa. Betul. Apa itu? Kecil. Oh ini. Mending tadi kan? Itu tuh. Kecil. Nggak kelihatan. Nah ini pertanyaan selanjutnya nih Konet. Teman-teman kita nih banyak yang nanya. Kan kalau zaman sekarang kan zamannya istilahnya nonton online gitu ya kok ya gitu kan. Nah jadi mungkin nggak sih kok cara kita berkomunikasi itu terpengaruh dari apa yang kita tonton atau dari aktor yang kita sukai gitu. Menurut Koko tuh gimana Koko? Iya, buat orang-orang yang sedang mencari bentuk atau yang sedang mencari jadi diri kan? Jati diri, cara dia ngomong seperti apa, itu mungkin bisa terpengaruh. Tapi buat orang-orang yang sudah ketemu sama dirinya sendiri, stylenya sendiri, itu mereka nggak mau jadi orang lain. Udah fall in love sama cara dia ngomong. Jadi kita boleh belajar dari orang lain, tapi kita jangan seperti orang lain. Kita boleh belajar dari orang lain, tapi kita jangan seperti mereka. Kenapa? Karena kita original. Kita nggak mau mati sebagai orang yang copy kan, kita pengen original. Yang original itu yang mahal. Jadi saya selalu sarankan begini, kita ngomong gini ya. Nah teman-teman, ini adalah ada tahapan-tahapan kualitas orang bicara. Yang pertama itu seorang pembicara, kalau kita ngomongin komunikasinya presentasi ataupun apapun ya. Misalkan ada seorang presenter, ini tuh namanya mediocre. Jadi presenter yang pas-pasan aja, kualitasnya mediocre, so-so. Ini ada presenter yang kualitasnya bagus. Nah, teman-teman ya, dari mediocre
Ke good itu ada ininya, ada caranya, ada how-to-nya, How to, Oh, kalau ngomong itu intonasinya mesti bagus. Oh, kalau kamu masing-masing itu matanya mesti sering-sering lihat audiens. Oh, kalau kamu untuk itu tangannya mesti gini, mesti ekspresif, mesti semangat, mesti energik. Itu semua ada ininya, ada how-to-nya. Kalau kita dari pembicara yang mediocre untuk menjadi pembicara yang bagus, termasuk yang tadi, oh saya melihat pembicara itu kayaknya bagus ya, kemudian aku mau ikutin sedikit, oke pakai cara begini. Tapi pembicara yang itu kayaknya itu bagus ya cara ekspresinya, aku mau ikutin misalkan begitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu akan membawa anda menjadi itu. Tapi kalau kita mau menjadi ini, kalau kita mau menjadi great presenter, ini mediocre, ini good, ini great presenter. Kalau dari mediocre ke good ada ilmunya, ada langkah demi langkahnya. Tapi perhatikan, kalau kita mau terus meningkat dari good menjadi great, dari good menjadi great presenter, tahu nggak teman-teman? Dari good menjadi great, nggak ada ilmunya, nggak ada panduannya. Karena begini, ya kan? Kalau umpamanya dari mediocre ke good kan kita diajarin ngomongnya harus cepat, harus ekspresif, harus semangat. Jangan kamu tuh kalau ngomong ya, jangan cuma ada kalau istilah di gereja ya, jangan ada di mimbar. Kamu bisa ada jalan-jalan sedikit, ngomongnya tuh bisa jalan sedikit, jangan terus di mimbar. Itu akan bikin orang ngantuk. Itu dari mediocre ke good. Tapi setelah dari good ke great, teman-teman, saya sudah pernah lihat pembicara yang keren banget, keren habis, tapi dia cuma stay di mimbar. Nggak kemana-mana dia. Kalau bicaranya ya di sini aja. Di apa tamu atau di mana di satu titik. Itu kan sebetulnya menyalahi aturan ini. Menyalahi aturan keilmuan dari mediocre ke good. Dia cuma di situ tapi bagus luar biasa. Saya juga pernah melihat pembicara yang lebih ekspresif. Oh, dia loncat-loncat, jalan sama kemarin sampai ke depan. Itu juga bagus luar biasa. Nah, ini bisa teman-teman. Dari mediocre ke good ada patokannya, ada referensinya, ada how-to-nya. Tapi kalau kita menjadi dari good ke great, atau kalau kita menjadi great presenter, nggak ada patokannya, nggak ada ilmunya, nggak ada alirnya. Cuma satu menurut saya, just be yourself. Wow. Ulangi sekali ya, just be yourself. Temukan style yang paling pas, temukan style yang itu banget, udah fokus ke sana. Ingat, bukan berarti kita nggak boleh belajar dari orang lain. Kita boleh belajar dari orang lain, tapi kita jangan seperti orang lain. Jadi kayak so powerful ya. be yourself and never surrender ya. Jangan pernah nyerah gitu ya, jangan pernah. Tapi kayaknya poin yang disampaikan Ko Andi pas banget untuk yang tampil di layar kita ini ya, maksudnya kan tadi Ko Andi bilang dari mediocre untuk ke good banyak lah gitu ya ilmunya gitu. Tadi sebenarnya yang pengen kita tanyakan itu gitu, tapi berdasarkan penjelasan Ko Andi udah jelas banget gitu bahwa dari untuk good ke great, karena kan pasti orang sering banget nanya gitu ya, anak-anak kuliah atau mungkin kita gini, gimana sih kok caranya biar kita jadi bisa presentasinya bagus atau keren gitu. Mungkin tadi Ko Andi udah jawab gitu ya, bahwa semuanya ya itu jadi diri kita sendiri gitu, dan ya itu mungkin nggak ada salahnya belajar dari orang lain, tapi jangan jadi orang lain itu gitu, tetap jadi diri kita sendiri gitu. Dari Upi Hafel ada pertanyaan lagi nggak? Hah? Udah? Tapi asli ini thank you banget kok, ini ilmunya sangat-sangat apa ya? Wow banget gitu ya, baru terbukakan gitu, baru terbukakan ini ke kita. Jadi sekian dulu nih obrolan kita nih Ko Andi dan Wawiaers ya. Wawiaers lainnya. Sampai jumpa di sebelum itu apa? Nah, tapi sebelum itu kok maksudnya kan thank you banget nih ya Ko Andi udah jelasin secara padat banget gitu kan, secara jelas banget gitu. Nah, tapi mungkin Ko Andi bisa punya pesan gitu, ada pesan buat orang-orang teman-teman kita di luar sana yang mungkin nih kok sebenarnya masih agak ragu buat mengekspresikan dirinya untuk berkomunikasi di depan banyak orang gitu, atau bahkan misalnya buat presentasi gitu, entah yang masih sekolah, entah yang masih kuliah. Mungkin Ko Andi punya pesan-pesan untuk teman-teman kita viewers viewers gitu. Awal-awal ya tentu mesti belajar dari orang lain. Jadi kita pertama juga kita mesti punya kerendahan hati bahwa kita akui bahwa kita masih belum bisa.
Nah itu penting loh, karena itu modal dasar. Karena kalau kita sudah merasa jago, sudah merasa tahu segala macam, ya kita akan menolak. Kita menolak belajar dari buku, kita menolak belajar dari manapun, dan kita juga akan menolak untuk diajarin sama orang lain. Jadi memang, ya makanya ya kita mesti jadi pembelajar seumur hidup itu dengan arti ya kita mesti memiliki kerendahan hati. Nah kalau kita sudah memiliki kerendahan hati itu, kita sudah akui memang kita perlu belajar, kita perlu improve, ya silakan. Sekarang itu kan zaman YouTube, zaman internet ini kan kita bisa belajar dari manapun. Sekarang saya itu sedang belajar, sedang ikutan kursus dari Cornell University di New York. Jadi apalagi dalam masa pandemi seperti ini, itu apa ya? Ya ini salah satu hal yang dalam tanda kutip kita mesti syukuri dengan pandemi ini adalah itu ternyata ilmu itu sekarang kita bisa dengan mudah, nggak kemana-mana, di rumah aja, secara online. Dan itu sumbernya itu bukan lagi Indonesia, sumbernya itu udah dunia. Nah itu makanya, jadi begitu banyak sumber daya selama kita punya kerendahan hati, sumber daya itu banyak banget untuk kita pelajari. Udah, paling tidak kita bisa mencapai yang tadi, dulu. Tapi setelah itu, setelah kita udah praktek dan terbang kita sudah tinggi, udah mulai menjadi good presenter, saran saya yang terakhir adalah ya coba cari style yang paling nyaman buat Anda. Contoh saya nih, saya udah berapa kali dibilangin sama orang lain, ya bukan berarti saya nggak mendengarkan feedback ya. Jadi itu kalau ngomong itu ada positif bah. Itu jangan terlalu aktif ekspresif ya. Jadi gini gitu, misalnya itu ya. Ya saya bukannya tidak mendengar mereka, saya bukannya tidak mendengar feedback. Saya sudah lakuin dulu, saya udah coba kok. Ngomong pelan-pelan. Hari ini coba kita belajar tentang komunikasi. Jadi komunikasi itu bagaimana apa yang kita sampaikan bisa dimengerti oleh orang lain. Nah saya coba gitu. Cuma nggak bisa. Bukan kokoh banget kayaknya ya. Maksudnya, iya bukan berarti saya tidak menggunakan mereka, cuma gue udah coba dan ternyata saya sadar itu my style. Ya. Saya nggak nyaman untuk jadi seperti itu, saya nggak nyaman. Sorry bro, banyak gue nggak jadi masukan dulu. Gue udah coba, ini gue nggak nyaman. Nah gara-gara gue nggak nyaman, akibatnya apa? Peserta atau pendengar nanti malah udah dapatin manfaat yang maksimal dari gue gitu. Karena gue nggak nyaman, jangan bagaimana mereka bisa ngerti gue cara menyampaikan diri gue nggak nyaman dengan diri gue sendiri. Jadi saya back to my style. Yang begini, ya ini kan my style gitu. Mungkin kelihatan ada aktif gimana, ngomongnya agak cepat tapi bisa dimengerti. Ya udah, ya ini my style. Saya tidak mau jadi orang lain. Wah. Sangat banyak. Terima kasih banyak banget Ko Andi sekali lagi dan thank you sama-sama. Dan biar kayaknya ini tayangan kita paling ini ya, paling berbobot sejauh ini. Paling banyak ilmunya sejauh ini gitu. Biasanya kita isinya ketawa-ketawa gitu santai dan ini benar-benar paling banyak. Agak terlalu serius ya. Enggak. Tapi tuh seru ya? gitu ya. Seru kok ya. Kita belajar banyak hal sih. Maksudnya ilmunya mungkin bisa kita terapkan di keseharian banget gitu. Betul. Malah kita pengen nanya lagi tapi tim kreatif kita udah dari belakang gitu. Ekspresif ya tim kreatif. Oke, sekali lagi terima kasih Ko dan terima kasih juga buat Wawiers yang sedia menonton. Nanti kita cantumin Instagram Ko Andi atau apa kontaknya Ko Andi, siapa tahu ada yang masih mau nanya-nanya. Ya atau mau kayaknya mau bikin training komunikasi di gereja nih gitu. Bisa hubungi Ko Andi. Bisa hubungi Ko Andi ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dan bye-bye. Bye. Thank you Ko Andi. Thank you Ko. Thank you Ko.